beton dan bikisting. Yang beton balok itu adalah volume sama dengan lebar dikali tinggi dikali dengan panjang net. Sama ya, kalau kolom berarti lebar kali tinggi kali si tinggi kolom. Kalau balok berarti panjang netnya. Satuannya dalam meter kubik. Nah lalu kalau untuk bikisting balok itu volumenya adalah tinggi balok dikurangi dengan tebal plat dikali 2 sisi plus lebar balok dikali panjang netnya. Jadi tinggi baloknya dikurangi sama si tebal platnya baru dikalikan 2 sisi baru ditambah si lebar balok baru dikalikan dengan panjangnya. Itu untuk volume bikisting balok. Nah kalau kita lihat kalau dari tapak atas berarti ini kan kolom ya, di kolom kemudian ini juga kolom, berarti di sini adalah posisi si baloknya. Kalau dari kita lihat dari atas, nah yang tengah ini itu adalah beton, yang coklat ini adalah bikisting dari tapak atas. Tapi kalau untuk tapak potongan depannya ya, jadi di sini adalah bikistingnya, jadi ada sisi sini tambah sisi 1 tambah sisi 2 ditambahkan dengan si lebar balok baru dikalikan sepanjang balok, panjangnya adalah panjang net. Volume beton dihitung net, bukan as ke as. Kemudian H bikisting dihitung net, H balok dikurangi dengan tebal plat, bikisting balok tapi dihitung satu sisi. Nah, coba ke nah ini kalau tapak sampingnya ya, berarti posisi tulangannya di sini. Kemudian juga di sini ada kolom, dan di sini kolom. Nah tadi kan saya sampaikan di depan bahwa perhitungan betonnya bukan dari as ke as ya, melainkan, nah contoh misalnya di sini ini adalah kolomnya. Lalu memang kan secara besi kan pasti kita tetap masuk ya. Nah kalau untuk betonnya berarti kalau memang dari denah itu dari as ke as, misalnya dari sini as kolom, berarti kita harus tahu dulu nih dimensi kolomnya berapa gitu, supaya yang kita hitung adalah pure dari sini, dari tepi kolom sampai ke tepi kolom. Karena secara perhitungan kan yang menang itu adalah betonnya si beton kolom kan. Kalau kita hitungnya sampai masuk ke as kolom, artinya perhitungan di sini terjadi 2 kali, jadi double nih. Nah kelihatannya kecil, tapi kalau misalkan dikali dengan beberapa titik kolom itu lumayan juga, bisa sampai ya lumayan ya sekian persennya dari total beton. Nah makanya sambil kita melihat panjang netnya, kita melihat tipe kolomnya seperti apa. Contoh misalnya di sini panjangnya adalah 3.300 kan, dari as ke as. Nah yang dihitung berarti hanyalah 2983 mili, 2,98 meter. 2,98 meter ini hasil dari
harus kurangkan 3.300 dikurangi dengan si dimensi kolomnya, yaitu sekitar berapa nih? 250 sama 110. Paham? Nah, jadi kayak gini. Nah, contoh misalnya Vincent mau menghitung balok B3 ya betonnya. Berarti kalau ini kan berarti dari as C sampai as G ya kan? Kita nggak tahu nih berapa sih segini panjangnya, ya nggak? Ya kan? Berarti yang kita tahu di sini gambarnya hanyalah dari as C ke G itu 2.500 tambah 1.000, 3,5 kan? Kalau mau menghitung beton, artinya berarti kita harus tahu dulu nih di as G ini loh. Kalau kita mau hitung, berarti kita harus tahu dulu di as G ini tipe kolomnya ya apa? Kita harus tahu dulu si kolomnya tipenya ini berapa ya, sama di tipe C ini berapa, ya kan? Nah, kita coba lihat, berarti di as ini kan berarti C dengan G ya, artinya kita harus lihat, saya harus lihat di mana nih? Di denah kolom, betul. Di denah kolom. Semoga ini ada di harus lihat di denah kolom. Kalau nggak salah di sini lah ya. Nah, kalau nggak salah, nah di sini kita lihat ya, di sini berarti ada K berapa nih, K3 atau nggak K5, di sini juga ada si K3. Berarti kita lihat dimensinya dari K3 berapa? K3 berarti 110 kali 300, ya kan? Dua-duanya misalnya contohnya K3 nih, nggak jelas di satu K5 apa K3. Misal K5 ternyata K5 dengan K3, berarti yang di bawah ini K5, K3 yang di atas. Kita balik ke sini. Nah, berarti tadi di sini K5, di sini K3 kan? Berarti tadi kalau K3 110 kali 300, kalau K5 110 kali 500, berarti berapa panjang totalnya? Panjang bersihnya. Berarti 250 plus 2500 plus 1000 dikurangi dengan 500 dikurangi dengan 300. Gitu ya. Jadi berapa tuh totalnya? 3500 dikurangi 800 kan? Sekian. Kira gitu. Nah, itu untuk perhitungan betonnya, jadi mesti tahu dulu nih asnya di mana, kemudian tipe kolomnya apa. Tapi Bu, kalau misalnya ini kan asnya nih ujung-ujung nih. Kalau misalnya posisi si asnya di sini di tengah-tengah kolom, ya berarti setengah kali ukuran kolomnya, berarti 150 kira-kira gitu. Kalau tadi kan full nih 300, berarti kalau titik asnya di tengah-tengah kolom ini berarti kurangnya 150. Gitu ya. Jadi sesuai di sini karena secara konsep dasar adalah yang menang itu adalah beton dari kolom, makanya harus dikurangi dengan dimensi kolom. Nah, kayak gini. Berarti 3.300 dari as ke as, karena ada kolom di sini 250 dan 110, kita harus kurangi 3.300 dikurangi dengan dimensi kolomnya.
untuk yang beton ya. Begitu juga untuk yang casting. Kalau di casting ya nggak mungkin ya alasnya kita kasih apa namanya casing di sini, nggak mungkin ya karena ini kan udah beton diisi oleh beton, sehingga makanya di casingnya hanya sampai sini. Itu juga berlaku untuk yang sisi temboknya. Oke, beton tinggi sama dengan utuh, panjang berhenti di muka kolom. Untuk besi, area tengah dari as kolom sampai dengan as kolom, area batas sakat dari as kolom sampai dengan tepi kolom. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke, kita lanjut. Nah, setelah beton dan casing, kita hitung untuk tulangan besi tulangan utama. Nah, secara besi, perhitungan besi ini adalah visualisasi dari tulangan utuh. Kalau kita lihat di detail sini itu kan ada B3 ya, B3 tumpuan lapangan dengan detailnya 150 kali 300 untuk dimensinya. Jumlah tulangan atas untuk yang tumpuan itu adalah jumlahnya 3 dengan diameter 13. Yang bawah 2D13. Untuk yang lapangan 2D13, yang bawah 3D13. Untuk jarak sengkangnya diameter 8, jarak 100. Untuk yang tumpuan, kalau yang lapangan jaraknya 200. Oke, nah berarti kita punya tulangan utuh, tulangan tumpuan, dan tulangan lapangan ya. Nah, tulangan utuh seperti ini. Nah, karena kalau tadi beton itu berhenti di kolom, kalau besi itu dia terus ya. Makanya kalau dilihat ini kolom dan ini juga kolom, maka ini ada namanya panjang penyaluran ya. Jadi dari sini ini kan kolom. Nah, ini harus dipanjangkan masuk ke kolom yang disebut dengan panjang penyaluran. Ini kalau secara horizontal itu LDH, secara vertikal itu LT. Nah, panjang penyaluran punya syarat. Jadi panjang penyaluran yang disebut dengan LD itu adalah LDH plus LT. Syaratnya adalah yang pertama minimal 2/3 W plus min LT, minimum LT. Yang kedua adalah minimum 40 D. Yang ketiga adalah W dikurangi 20 plus min LT. Jadi dari ketiga ini mana yang paling maksimum itu yang kita ambil untuk panjang penyaluran. Ini 2/3 W, minimal 2/3 W, 2/3 dari si lebarnya ini ditambah dengan nah lalu 40D dari mana? Ya, 40D dari mana? Ini terkait dari di syarat sini ya, dari mutu bajanya. Kalau mutu bajanya BJTP 28 itu maka panjang lewatannya adalah 30 ya. Kemudian BJTS mutunya 30 sampai 32 maka pakainya 35D. Kalau BJTS-nya 40 atau lebih dari 42 pakainya 40 D. Nah,
ini kalian bisa lihat ya di informasi umum juga ada, di yang kalian punya itu kalian bisa lihat di sini. Ini untuk yang balok, ini coba dilihat ya. Nah ini untuk yang balok. Nah kemudian tadi tulangan utuh kita sudah punya, kemudian ini tulangan tumpuan seperti biasa ya, tulangan tumpuan di sini 40D langsung, kemudian ditambah dengan sambungan lewatan yaitu 20D 20D, kemudian untuk lapangan itu juga 20D. Kalau untuk masuk ke kolom berarti 40D ya. Nah, seperempat bentang, setengah bentang, dan seperempat bentang. Artinya nanti panjangnya mengikuti dari dimensi ya. Berarti kalau seperti ini 2367 mm, panjang netnya adalah 2217. Untuk tumpuannya berarti seperempat dari 2217, lapangannya setengah dari 2217, seperempat kali 2217. Oke, nah kemudian sekarang kita lanjut. Untuk B3 itu kan tulangan utamanya jumlahnya ada 4 ya. 4 ya, 4 buah. 4 buah tulangan 1, 2, 3, dan 4. Maka tulangan utamanya adalah 4D 13. Jadi langsung ambil yang 40D. 40D dikali dengan diameternya 13 ditambah panjang netnya tadi 2217 ditambah dengan 20D si panjang penyalurannya ke sini. Kemudian hasilnya adalah 2,812 meter untuk 4 buah. Nah kemudian kita menghitung ya, karena ada tulangan tumpuan dan tumpuan dan lapangan, maka tulangan tumpuan kiri atas 1 buah, kanan atas 1 buah. Kalau di sini kalian ada tumpuannya 1 ya, tumpuan dan lapangannya 1, maka tumpuan kiri atas 1D13, 40D penyalurannya ditambah seperempat panjang net. Karena tumpuan seperempat berarti kita hanya butuh seperempatnya dari 2217 ya. Seperempat kali 2217 ditambah 20D, 20 dikali 0,013. Hasilnya adalah 1,334 meter, jumlahnya 1 buah. Tulangan tumpuan kiri, sekarang tulangan tumpuan kanan atas 1 buah 20D ditambah seperempat panjang net ditambah dengan jarak ke as kolom berikutnya nih, kolom ujung. Berarti 20D kali 0,013 kali seperempat kali panjang net kali jarak ke asnya. Di sini diketahui jarak dari selisih balok ke asnya adalah 0,075. Panjangnya adalah 0,889 meter. Nah, lalu tumpuan sudah, sekarang lapangan nih. Lapangan berarti nggak perlu kita masukkan ke dalam kolom ya. Yang ini berarti cukup sambungan lewatan aja nih, 20D ditambah setengah L net ditambah dengan 20D. Nah totalnya berarti tadi karena tulangan utamanya itu ada jumlahnya 4, berarti 4 dikali panjang sih tulangan utama ditambahkan dengan tulangan tumpuan kiri atas tambah tulangan tumpuan kanan atas ditambah tulangan lapangan, ditambahkan baru dikalikan dengan beratnya sehingga totalnya adalah 15,732.
misalnya kan tipe-tipe balok gampang ya. Kalau misalnya seperti ini ya berarti nggak ada tulangan tumpuan lapangan ya. Artinya semuanya tulangan utuh semua nih. Totalnya 4. Makanya ini all ini adalah secara keseluruhan ya jumlahnya adalah 4. Nah kalau misalnya ini berarti ada tumpuan lapangannya 1 buah ya. 1 buah tumpuan lapangan, satu buah tulangan tumpuan dan 1 buah tulangan lapangan. Nah kalau kayak gini B31 gimana? Bisa terbayangkan nggak? Kalau tadi yang kita punya kan yang ini, yang saya jelaskan tadi yang ini ya. Nah, kalau yang B31 kebayang nggak sih kira-kira tulangannya seperti apa di lapangan? Kebayang nggak kira-kira? Berarti tulangan utuhnya ada berapa? Kalau tadi kan tulangan utuhnya 4 ya. Nah ini kan tulangan utuhnya 4 nih. Kemudian ada tengahnya 1 tulangan tumpuan dan tulangan lapangan. Kalau ini berarti tulangan utuhnya berapa? Tulangan utuhnya 6 ya. Terus tambah ya tulangan kita sebut tulangan ekstra di mana tumpuannya tambah tumpuannya di sini 1 dan secara lapangan di sini 1. Sebenarnya menggambarkan tuh lebih ke apa namanya pembagian tulangannya aja ya. Ini kalau di sini kan kita nggak bisa lihat nih yang tumpuan kanan atas dan kiri atas kan karena cuma ada 1 ya. Tapi kalau kita lihat dari tampak atas ya berarti yang tadi digambarkan ya. Berarti nah seperti ini. Nah ini kan kalau gambar tadi kita potong itu cuma kelihatan 1 doang sini. Tapi kalau kita lihat dari potongan samping berarti ada tulangan kiri dan tulangan kanan atas baru tulangan lapangan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, biasanya harus kerjakan dulu baru ada muncul pertanyaan. Oke, mungkin materinya sampai sini dulu. Sengkangnya kita lanjut di hari Rabu ya. Di jam yang sama di jam 14.50 nanti ruangannya menyusul. Rabu. Kemarin Rabu kan ya? Bisa nggak? Oh. Rabu ya. Nanti saya cariin mejanya kayak gini. Oke, berarti PR-nya adalah kolomnya untuk gambar kalian sendiri, beton, backing dan besi. Terus juga yang balok sampai dengan tulangan utama. Ya, PR-nya itu silakan dikerjakan ke kelompok. Oke, kalau nggak ada yang bertanyakan, saya tutup dulu kelasnya. Karena saya mau uji lagi, jadi nanti kalau ada yang tanya ke kantor aja ya.